Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang saleh. Amin. Teman-teman, hari ini kita masih belajar di KD yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu memahami teks narasi tentang penyelamatan makhluk hidup. Tapi kita akan masuk ke indikator 3 dan 4, yaitu membaca teks narasi dan menjawab pertanyaan sesuai isi teks. Tujuannya tersebut di bawah ini. Sebelum kita belajar, kita akan review dulu materi sebelumnya, yaitu kecap panahnya atau kata tanya. Naon artinya apa? Saha siapa? Iraha kapan? Kumaha bagaimana? Sabaraha berapa? Di mana? Naon sababna apa sebabnya? Kunaon mengapa? Materi ini sudah kita hafalkan melalui sebuah lagu. Nah, yang belum setoran, Ibu masih menunggu ya. Nah, kita awali dengan membahas soal di pertemuan sebelumnya, yaitu membaca teks halaman 2. Teman-teman, sebenarnya di buku paketmu itu di setiap sebelah kanan, halaman sebelah kanannya adalah terjemahan dari halaman sebelumnya. Jadi jika teman-teman kesulitan, teman-teman bisa melihat artinya di sebelah kanan. Contohnya ini, teks ini ada di halaman 2, terjemahannya ada di halaman 3. Tapi baik, kita akan coba menerjemahkan per kata ya. Kalian perhatikan kursornya, Ibu akan bacakan artinya. Dimulai dari judul merak atau cendrawasih, burung yang paling indah sedunia. Paragraf pertama, merak termasuk salah satu burung yang dilindungi oleh undang-undang dari kepunahannya. Dari hari ke hari, burung tersebut menjadi langka. Kelangkaannya diakibatkan seringnya diburu dan dijual ke negara lain. Hal ini disebabkan burung merak selain indah juga mahal harganya, atau harganya mahal. Kita lanjut ke paragraf 2. Burung merak termasuk burung paling indah sedunia. Selain dari bulunya yang berwarna-warni, juga pintar menari. Kalau sudah mengepakkan buntutnya, ekornya yang gemerlapan tersorot oleh sinar matahari, dia suka menari dengan cara berjalan ke sana kemari. Burung ini kuat mengepakkan sayapnya sampai 5 jam, tidak berhenti sebentar jika merasa perutnya lapar. Kita lanjut paragraf 3. Burung merak ada 43 macam. Dari sekian banyak, ada 34 macam yang hidup di Pulau Irian Jaya, sekarang Papua. Sisanya tersebar di Maluku dan Australia. Burung ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama hidup dan menetap dengan pasangannya masing-masing, bahkan sampai mereka meninggal. Kelompok kedua suka gonta-ganti pasangan. Kita lanjut paragraf selanjutnya. Burung merak jantan yang suka gonta-ganti pasangan
bulunya lebih indah daripada yang betina. Untuk menarik hati pasangannya. Pejantan suka memperlihatkan keindahan bulunya serta menari. Di pepohonan juga burung merak bisa menari sambil memperlihatkan keindahan bulunya. Apalagi di atas tanah. Tidak heran kalau para perjaka atau pemuda di Papua suka menarik hati para gadisnya menggunakan bulu-bulu cendrawasih atau burung merak pejantan hasil berburu di hutan. Oleh sebab itu, pantas jika burung merak sekarang menjadi langka. Paragraf terakhir, burung merak berkembang biak dengan cara bertelur. Makanannya selain dari buah-buahan juga semacam serangga dan lain-lain. Karena sekarang burung cendrawasih atau burung merak sudah termasuk langka di Maluku, tepatnya di Pulau Bawun, ada cagar alam untuk menyelamatkan kehidupannya. Begitu pula kita sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama menyelamatkan makhluk hidup yang bernama burung merak. Begitu kurang lebih penjelasan atau translate bahasa Indonesianya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba membahas soalnya. Soal ini sudah diberikan pada saat pertemuan sebelumnya. Soal yang pertama, kalian disuruh menyebutkan contoh-contoh dari vokal E. Ingat bahwa vokal E dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda, ada 3 jenis. Ada E teleng. E teleng berarti ada tanda curak di atasnya. Ada E yang tidak ada tandanya, ini namanya pepet pondok. Dan E-U, ini namanya pepet panjang. Kalian disuruh menyebutkan masing-masing 3 contoh. Yuk kita lihat. Nah, coba dari paragraf 1, merak. Lihat merak. Ini termasuk apa ya? Merak. Lihat, tidak ada tanda di atas, juga tidak ada U-nya. Jadi merak di sini, E-nya adalah pepet pondok. Yuk kita cari lagi. Poe. Lihat ada curak di atasnya. Berarti ini E teleng. Nah, E teleng, eta juga E teleng, teh juga E teleng. Lanjut. Nah, perhatikan jeng. Ada kata jeng. Jeng, E-nya diikuti dengan huruf U. Jeng. Ini berarti E pepet panjang. Ya, termasuk dengan. Ini juga pepet panjang. Nah, mana lagi ya? Nah, endah, E teleng, oge, E teleng. Begitu ya teman-teman, bisa ya menyebutkan contoh-contoh dari kata-kata yang ada vokal E-nya. E teleng, pepet pondok, dan pepet panjang. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal kedua. Nah, soal kedua itu menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Isi teksnya, teks yang kalian baca yang di halaman 2 dan halaman 4. Nomor 1, naon.
Naon itu apa artinya? Apa? Naon eta apa? Naon ini artinya apa? Apa tema dari teks di atas? Nah, temanya apa ya? Membicarakan tentang apa teks ini? Mudah sekali ya, kalian bisa menebaknya semua bahwa teks ini temanya adalah burung merak atau merak saja boleh. Ya, lanjut pertanyaan kedua. Kunaon? Ingat, kunaon artinya apa? Mengapa? Kunaon? Mengapa burung merak termasuk dalam hewan yang langka? Nah, kita cari jawabannya di teks. Ingat, cari jawabannya teks karena ini menjawab pertanyaan sesuai isi teks. Kenapa ya burung merak termasuk dalam hewan yang langka? Cari di teks. Ternyata jawabannya ada di paragraf 1, kalimat ke-3. Nah, perhatikan yuk. Paragraf 1, kalimat ke-3, kenapa langka? Kalimat ketiga, kalangkaan diakibatkan ku jalan diboro jeung di jerualan ka nagara dingin. Jadi kelangkaannya lantaran karena diburu dan dijual ke negara lain. Mudah kan? Jawabannya di paragraf 1, kalimat ketiga. Lanjut, pertanyaan selanjutnya bagian C. Kunaon? Mesti artinya mengapa burung merak itu disebut burung yang paling indah sedunia? Kenapa tuh disebut indah? Ada di mana ya? Jawabannya ada di paragraf kedua. Perhatikan kenapa dia indah atau indah? Karena nih, kusabab liam ti buluna nu rupa-rupa warnana oge pinter ngibing. Jadi kenapa dia indah? Karena selain bulunya berwarna-warni juga pintar menari. Ya, mudah ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Kiwari sekarang di mana burung merak hidupnya? Tadi di teks. Tadi di mana dia hidupnya? Katanya menurut teks ini hidupnya ada di, perhatikan paragraf ketiga, kalimat kedua dan 3. Nah, perhatikan nih. Hidup di Pulau Irian Jaya, Papua, Maluku, jeung Australia. Mudah ya teman-teman. Sekali lagi, kalau menjawab pertanyaan sesuai isi teks, kalian cari jawabannya di dalam teks. Itu ya, jika susah mengartikannya, di bukumu ada terjemahannya. Ya, lanjut. Nah, ini sekarang kita akan ganti teksnya. Kita akan membaca teks Kantong Semar, masih seputar tumbuhan. Teks ini ada di halaman 16, tapi ibu ambil 2 paragraf saja ya, paragraf pertama dan paragraf kedua. Paragraf kedua di halaman 16 itu belum selesai, sisa paragraf 2-nya ada di halaman 18. Nih, yang ini ada di halaman 18. Sekali lagi, ibu hanya mengambil paragraf 1 dan paragraf 2 tentang wacana yang berjudul Kantong Semar. Yuk kita coba terjemahkan ya per kata ya. Dimulai dari judul Kantong Semar. Ini nama tumbuhan ya, Kantong Semar. Tutuwuhan kantong semar, tumbuhan kantong semar, bahasa Latinnya Nepenthes. Jangkungna, tingginya bisa sampai 15 sampai 20 meter. Dengan cara naik, memanjat, atau menempel pada tumbuhan lainnya. Meskipun sok sanajan tesa kabeh, tidak semuanya menempel di tumbuhan lainnya. Pada ujung daun terdapat sulur atau alat yang bisa membentuk kantung. Kantong itu kantung ya. Jadi ujung daunnya ada alat yang bisa membentuk kantung. Hal ini berupa perangkap bubuk perangkap pikeun untuk memakan atau menangkap mangsanya yang masuk ke dalam, misalnya saja
sebangsa rengit. Rengit itu nyamuk, pacet, atau anak bangkong. Anak bangkong itu anak kodok. Umumnya paragraf kedua, kantong semar atau Nepenthes nibada memiliki tiga rupa atau 3 macam bentuk kantung. Nyaeta yaitu kantung atas, luhur itu atas, kantung handap itu bawah, dan kantung rosep. Kantung atas yaitu kantung tumbuhan atau tanaman. Kantung tanaman yang sudah dewasa. Biasanya berbentuk corong atau silinder ya. Temibanda juga tidak memiliki jangjang sayap. Temibanda warna juga tidak memiliki warna yang menarik hati. Gitu teman-teman ya. Kita bacanya cukup 2 paragraf saja. Paragraf 1 dan 2 ada di halaman 16. Hanya saja paragraf 2-nya sisanya ada di halaman 19. Nah, sekali lagi terjemahannya ada di halaman sebelahnya. Tugas kalian yaitu membaca kembali teks merak. Jadi baca ulang teks meraknya yang ada di halaman 2 yang judulnya Merak Cendrawasih, Manuk yang paling indah sedunia. Sekali lagi, teks ini ada di halaman 2 dan 4. Dibaca kembali ya. Terjemahannya juga dibaca supaya kalian makin paham. Terjemahannya ada di halaman 3 dan 5. Kemudian tugas kedua membaca ulang lagi kantong semar. Kantong semar ada di halaman 16. Cukup 2 paragraf saja. Paragraf 1 dan paragraf 2. Ya, tetap baca terjemahannya yang ada di halaman 17. Nah, setelah kalian baca 2 teks ini, kalian berlatih mengerjakan soal yang sudah Ibu buat dalam Google Form. Itu ya teman-teman. Ya, alhamdulillah selesai pembelajaran hari ini. Teman-teman, bagaimana? Apakah sudah paham? Jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.